Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Rizky. Jadi di video kali ini saya akan membahas Sony Alpha 5000 ini, kamera mobil yang bisa kalian dapatkan dengan harga yang murah dan juga memiliki spek yang lumayan bagus, terutama untuk kalian yang baru mau mulai di YouTube. Di video kali ini saya akan mereview sebuah kamera mirrorless dengan harga yang murah yang bisa kalian gunakan untuk memulai membuat konten di YouTube gitu ya. Jadi yang kalian lihat sekarang ini yang saya pegang Sony Alpha 5000. Kamera ini merupakan jajaran kelas kamera dari keluarga Sony Alpha ya, yaitu ada 5000 sampai dengan 6400 atau 6600 ya. Pokoknya jumlahnya sangat banyak teman-teman, dan dia memiliki kelebihan yang menurut saya bisa jadi pertimbangan kalau teman-teman mau beli kamera ini. Yang pertama yaitu layarnya udah bisa di flips ke depan, jadi sangat cocok banget buat teman-teman yang ingin membuat video vlog gitu ya. Jadi karena dia memudahkan kita gitu, bisa ngelihat hasil preview gambar yang kita ambil. Nah selain itu dia itu harganya terjangkau ya teman-teman. Dengan harga 2,5 juta teman-teman udah dapetin kamera dan juga lensa kit 1650 ya. Dan ini lensa kit ini juga lumayan bagus hasilnya. Kelebihan dari kamera ini yaitu adalah bobotnya yang ringan. Bobot kamera ini itu sekitar 375 gram ya. Nih teman-teman bisa lihat. Selain itu dia itu memiliki mounting kamera yang sama dengan kakak-kakaknya, yaitu Sony 6000, 6100, 6400, 6300. Pokoknya di series 6000 sampai 5000 itu memiliki mounting lensa yang sama gitu. Nah ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian beli lensa third party milik Sony, misalkan Sigma ataupun Yongnuo, itu kalian bisa gunain di atasnya gitu ya teman-teman. Itu menurut saya salah satu kelebihan yang perlu jadi pertimbangan kalau teman-teman beli kamera gitu. Karena kalau kalian mau upgrade lensanya itu jadi bisa kalian pakai lagi, nggak perlu khawatir gitu ya. Selanjutnya mungkin kita akan bahas dulu nih bagian body-bodinya. Oke, kita langsung mulai dari bagian yang paling atas. Di bagian atas ini ada sebuah trigger atau tombol untuk membuka flash internal. Jadi kamera ini udah ada flash internalnya. Cara membukanya kalian bisa tekan tombol flash ini, terus bisa langsung kalian gunakan. Nah, oke. Jadi di bagian sebelah kanan atasnya itu ada logo Sony. Terus di bagian sebelah kanannya itu ada tombol shutter, ada zoom dan zoom out untuk lensa. Terus kemudian di bagian sampingnya ini ada switch on off. Terus di bagian belakangnya ada tombol untuk record movie. Di sebelah kanannya nggak ada apa-apa, cuma logo aja ini. Kita masuk ke bagian kanan. Di sebelah kanan di sini ada HDMI out ya, untuk micro HDMI. Terus di sini di tengahnya ada slot untuk SD card. Terus di bagian atas ini untuk micro USB yang bisa kalian gunakan untuk memindahkan data atau mengupdate firmware. Di bagian belakang ini ada resolusi kameranya yaitu 20,1 megapiksel, AV, CHD, dan juga dia ada wifi-nya. Nah di sini yang menjadi pertimbangan orang-orang menapa beli Sony Alpha 5000 ini, yang pertama ya karena dia layarnya sudah bisa di flip ke depan gitu maksudnya. Nah seperti ini contohnya teman-teman. Oke. Walaupun layarnya ini belum touchscreen ya teman-teman, dia cuma layar biasa. Tapi udah lumayan lah menurut saya, karena di atasnya, di kakaknya, di Sony Alpha 6000, 6300 itu kayaknya belum bisa di flip screen layarnya, cuma bisa mentok di tengah gitu. Jadi ini menurut saya deal yang paling utama yang jadi alasan kenapa kamera ini bisa laris banget gitu ya. Terus selanjutnya di bagian sebelah kanannya, di bagian ini ada menu tombol menu. Terus ada dial 4 arah, yang di atasnya untuk display, yang sebelah kanannya ini untuk mengatur drive mode-nya. Bisa single shooting atau count shooting atau speed priority counting, timer dan lain sebagainya. Bisa kalian atur di sini teman-teman. Terus di sebelah kanan itu untuk mengatur ISO, di atasnya untuk mengatur display, di bawahnya untuk mengatur exposure compensation. Langsung aja kita bagian bawah. Di bagian bawah ini ada untuk lubang tripod, yang sebelah kirinya di sini adalah baterainya. Kita langsung lihat bagian menu-menunya ya teman-teman. Di bagian awal nomor 1 ini kalian bisa lihat di sini ada shoot mode. Jadi shoot mode ini bisa kalian pilih. Di sini ada banyak sekali menunya. Terus di sini image size-nya kalian bisa pilih ada 3. Yang pertama large, yang kedua medium, small atau
yang paling rendah ya. Nah, untuk aspect ratio-nya di sini ada 2 pilihan. Untuk kualitinya dia sudah bisa untuk mengfoto gambar format RAW ya teman-teman. Ini kalian bisa atur di sini. Terus di bagian panoramasis ini bisa kalian pilih kalau kalian menggunakan mode panorama ya. Selanjutnya untuk file format di sini ada 2 ya teman-teman, yaitu VCHD dan juga MP4. Terus untuk recording settingnya kalian bisa pilih di sini, ada beberapa pilihan. Jadi selanjutnya di drive mode ini sama aja dengan saat kalian mengklik kiri ya. Jadi sama aja di bagian menunya. Di sini flashnya kalian juga bisa atur, slow sync atau fill sync atau dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa atur. Terus selanjutnya flash compensation juga bisa kalian tambahkan. Ada red eye reduction ya kalau bisa kalian ingin menghilangkan warna merah di mata. Selanjutnya fokus mode ada 4 ya. Single shot autofocus, kemudian di bagian bawahnya ada continuous autofocus, DMF atau dynamic manual focus, yang terakhir adalah full manual focus. Terus fokus areanya ada 4 pilihan. Yang pertama wide, yang kedua zone, yang ketiga center, yang keempat ini fleksibel yang bisa kalian atur ya. Oke. Selanjutnya yang di menu di bawahnya itu ada autofocus illuminator gitu ya. Terus selanjutnya di bawah ada exposure composition. Di sini kalau kita mau ngatur exposure-nya ya. Selanjutnya untuk ISO ada banyak pilihan. Di sini mentok di 16.000. Nah, teman-teman bisa atur ISO-nya ya di sini. Kalau misalnya kalian memilih auto. Nah, ini teman-teman juga bisa atur ya ISO minimum untuk kamera kalian gitu. Di sini misalnya klik kanan aja, dan di sini bisa diatur maksimumnya berapa. Oke. Untuk metering mode bisa pilih untuk ada 3 menu, yaitu multi, center, dan juga spot. Selanjutnya untuk bagian yang keempat di sini ada white balance. Kalian bisa atur, ini ada banyak pilihan, yaitu auto white balance, daylight, shade, cloudy, in case ada warnanya kebiru-biruan, terus floor atau warm white, terus floor atau cool white, dye white. Ini daylight, flash, underwater auto, temperature filter. Teman-teman bisa lihat di sini ada custom, terus custom setup. Oke, selanjutnya di auto HDR ini bisa kalian atur ya, misalnya kalian off atau di dynamic range optimizer-nya di auto, atau auto HDR exposure di auto. Oke. Terus di auto HDR ada 3 pilihan, yaitu dynamic range off, dynamic auto dynamic high. Ada pilihannya 3 ya teman-teman, bisa kalian lihat. Terus di creative style-nya ini untuk format videonya bisa kalian pilih, ada vivid, port, blend, sunset, black and white, sepia. Ada banyak yang bisa kalian pilih. Terus picture effect-nya juga bisa kalian aktifkan, misalkan nah ini teman-teman bisa kalian lihat sendiri, ada banyak pilihannya untuk efek gambarnya. Ya, ini menu yang kelima, kalian bisa baca sendiri. Lock on autofocus juga bisa kalian aktifkan, soft skin juga bisa kalian, efeknya bisa kalian hidupkan ya, bisa on, bisa off, terserah kalian. Ada steady shot, terus color space nya ada 2 pilihan, ada RGB dan juga Adobe RGB. Audio recording bisa kalian matikan di sini, dan juga kalian bisa kurangi noise ya dengan cara mengaktifkan white noise reduction. Terus kita bisa juga atur zebra kalau misalnya kalian menggunakan manual focus. Manual focus sesinya juga bisa kalian aktifkan. Fokus magnification time-nya, fokus magnifnya. Terus selanjutnya bisa kalian lihat. Terus menu yang kedua di picking levelnya bisa kalian atur pre autofocus dan lain sebagainya, bisa kalian lihat di sini. Di sini untuk zoom setting bisa kalian atur ya, ada 3 pilihan, yaitu
optical zoom only untuk optik aja, terus selanjutnya clear image zoom, terus yang terakhir udah digital zoom. Nah ini kalau misalnya kalian ingin menggunakan ini sama manual, kalian harus enable ya. Selanjutnya pengaturannya bisa kalian lihat sendiri. Di sini juga bisa kalian custom key ya. Nah ini bisa kalian atur untuk tombol tanda tanya ini. Ini bisa kalian atur di sini teman-teman. Tanda tanya gini untuk apa? Misalkan kalian ingin rubah menjadi aspect ratio, quality, dan lain sebagainya. Oke. Untuk tombol tengah ini juga bisa kita atur untuk apa, kiri, kanan, dan semua ini bisa diatur semua ya teman-teman. Oke. Terus selanjutnya di sini ada konektivitas yang bisa kalian kirim ke HP, ke komputer, atau bisa dilihat di TV. Bisa diaktifkan NFC. Terus di sini untuk menonaktifkan airplane mode dan juga VPS-nya udah ada ya teman-teman. Di sini kita bisa atur juga access point dan lain sebagainya untuk konektivitas. Di sini ada application list yang bisa kalian gunakan ya. Di sini ada 3. Ini ada smart remote embedded, terus aplikasi manager, dan juga play memories. Ini kalau kalian ingin menggunakan aplikasi play memory ya. Di sini introduction ini cuma untuk keterangan aja. Terus selanjutnya ya, display, kita bisa atur displaynya. Misalnya kalian mau lihat view modenya kayak mana berdasarkan date dan sebagainya ya bisa teman-teman. Oke, image indexnya juga ya. Terus ini untuk menu yang kelima ya teman-teman. Nah terus selanjutnya yang menu ke terakhir yang setting. Di sini bisa kalian atur brightness setupnya bisa manual atau sunny weather, jadi lebih terang gitu misalnya. Volume settingnya bisa kalian atur di sini. Bisa kalian gunakan roll ini untuk mengatur dan juga kiri kanan. Audio signal juga bisa kalian aktifkan untuk on atau off. Terus title menu juga bisa kalian aktifkan di sini. Delete menunya bisa diatur untuk cancel dulu. Nah ini untuk sleeping mode ya, sleep mode beberapa menit gitu. Misalnya kalian ingin atur jadi 2 menit atau 1 menit, terserah kalian, bisa diatur di sini. Ini ada demo mode, jika kalian bisa aktifkan. HDMI resolution ini bisa kalian atur di sini ya teman-teman. Kalian bisa pilih 1080p atau 1080i ya. Kalau biasanya saya aktifkan auto aja. Nah ini untuk mengubah USB koneksinya untuk apa gitu. Kalau misalnya kalian update firmware dan lain sebagainya, kalian nanti disuruh ke mass storage ini biasanya teman-teman. Oke, selanjutnya di sebelah pengaturan nomor 5 di angka 3 itu ada pengaturan untuk USB lagi ya teman-teman. Kalian bisa atur di sini untuk mengatur bahasa. Ini untuk tanggal, ini area settingnya. Selanjutnya untuk memformat memori. Terus di sini kalian bisa lihat untuk versinya. Nah, software terakhir dari Sony Alpha 5000 ini adalah versi 1.10 ya. Untuk lensanya masih tetap 0,1, belum ada updatean lagi. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran hasil rekaman videonya dan kameranya, akan saya berikan footage-nya seperti berikut ini. Oke, jadi ini footage yang diambil menggunakan Sony Alpha 5000. Saya rekam pada saat malam hari ya teman-teman. Jadi kayak gini bentuk videonya kalau diambil saat malam hari. Oke, kalau ini adalah video yang saya ambil pada malam hari di ruangan YouTube saya. Ini teman-teman. Jadi kalau mungkin agak gelap, ya maklum aja ya, karena ini posisinya malam hari dan di dalam ruangan. Pasti beda hasilnya kalau kita ambilnya siang hari gitu ya teman-teman. Oke. Teman, ulasan saya mengenai Sony Alpha 5000 dan alasan kenapa saya udah beli kamera ini 4 kali ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga di channelnya di subscribe. Oke, terima kasih teman. Sekarang kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.